Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Mila Darmi dan teman-teman saya Dian Arini dan Khairul Anwar akan menjelaskan tentang teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya. Tadi di depan pertama kali sudah disapa oleh Ibu Dr. Mila. Nah, perkenalkan sekali lagi, nama saya Dian Pertiwi Rasmi. Saya salah satu mahasiswi program doktor S3 MIPA. Kali ini kita bertiga, saya, Ibu Dr. Mila, dan Pak Khairul Anwar akan menjelaskan bagaimana sih penelitian tindakan. Kita sering berbicara kadang mengenai penelitian tindakan ini baik di bidang kampus maupun di bidang pendidikan ataupun bidang-bidang sosial lainnya. Jika kita bicara mengenai penelitian tindakan, rasanya tidak baik jika kita tidak mengenal tokoh dari penelitian tindakan ini. Dua tokoh yang paling terkenal dari penelitian tindakan ini yaitu Kurt Lewin tahun 1890 sampai 1947 dan Jacob L. Moreno, yaitu di buku yang kami ambil sejarah mengenai penelitian tindakan ini, bahwa Kurt Lewin pernah sempat belajar, beberapa orang mengatakan sempat belajar pada Jacob L. Moreno mengenai bagaimana treatment dari penelitian tindakan ini. Nah, berbicara juga tentang bagaimana jenis dan definisi dari penelitian tindakan, ada 3 sudut pandang menurut Kemis tahun 2009, yaitu sudut pandang dari sudut pandang dari penelitian tindakan, yaitu penelitian tindakan teknis, penelitian tindakan praktis, dan juga penelitian tindakan kritis. Nah, penelitian tindakan teknis ini menurut sudut pandang teknis, penelitian tindakan berfokus pada peningkatan hasil dari praktik yang berhubungan dengan tujuan yang telah direncanakan. Kemudian, penelitian tindakan teknis ini memiliki tugas utama peneliti adalah untuk meningkatkan kualitas praktiknya sendiri sebagai instrumen untuk mencapai suatu hasil yang baik. Ada yang namanya sudut pandang dari penelitian tindakan praktis. Kalau tadi kita berbicara teknis, di mana dia menuntut hasil, kali ini kita berbicara tentang praktis. Bagaimana penelitian tindakan secara praktis itu sebagai eksplorasi untuk mendapatkan tindakan yang arif, sehingga praktik tersebut memberikan hasil yang baik. Nah, penelitian tindakan praktis ini biasanya dilaksanakan sebagai sebuah kegiatan penelitian atau proyek yang diarahkan oleh peneliti sendiri agar bisa melakukan refleksi secara baik sehingga menghasilkan tindakan kependidikan yang arif dan bijaksana. Kemudian penelitian tindakan kritis, di mana penelitian tindakan kritis ini merupakan proyek kolektif yang mana mereka melaksanakan penyelidikan tentang realitas sosial dan membuka ruang komunikasi untuk melakukan refleksi. Nah, penelitian tindakan kritis ini biasanya dilakukan secara kolektif dalam suatu komunitas yang lebih luas dengan sasarannya ada tindakan bersama orang-orang dalam komunitas tersebut untuk melakukan sebuah perbaikan. Ya, kemudian ada lagi penelitian yang didasari dari penelitian praktis, teknis, dan kritis tadi, yaitu penelitian tindakan partisipatif. Nah, penelitian tindakan partisipatif ini merupakan bagian dari komponen penelitian tindakan kritis tadi, di mana merupakan suatu alternatif dari penelitian sosial yang sering dihubungkan dengan transformasi sosial. Transformasi jenis penelitian ini akan memfokuskan akan terjadinya perubahan sosial. Nah, ada ciri-ciri utama dari penelitian tindakan partisipatif menurut Kemis dan McTaggart tahun 2005. Yang pertama yaitu penelitian tindakan partisipatif itu bersifat partisipatoris, kemudian bersifat praktis dan kolaboratif, bersifat emansipatoris, bersifat kritis, bersifat reflektif, dan juga penelitian tindakan partisipatif bertujuan untuk mentransformasi teori dan praktik. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai jenis dan definisi dari penelitian tindakan, kali ini kita akan lihat bagaimana penelitian dalam konteks akademik di kampus kependidikan. Di mana kita mengetahui di kampus, di sekolah, itu sering sekali menggunakan penelitian tindakan ini tanpa kita sadari. Perbedaan sudut pandang dalam melihat penilaian tindakan
penelitian tindakan ini tidak terlepas dari 3 buah aspek, yaitu dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, beberapa akademisi memandang penelitian untuk memperbaiki hasil suatu proses kependidikan atau pembelajaran yang telah diberikan. Secara epistemologi, bagaimana mendapatkan pengetahuan baru dari penelitian tindakan ini. Tetapi, perdebatan sering sekali muncul pada pandangan ini. Bagaimana bisa penelitian tindakan yang bersifat lokal atau spesifik bisa menghasilkan pengetahuan baru bagi seseorang. Kemudian secara aksiologis, penelitian tindakan ditinjau dari sejauh mana nilai dan kegunaan serta kebermanfaatan bagi kependidikan itu sendiri. Kemudian, kedudukan penelitian pendidikan. Nah, kedudukan penelitian pendidikan yang seperti kalian lihat di samping saya, terdapat perencanaan, tindakan pembelajaran oleh peneliti, kegiatan belajar, hasil, dan dampak. Nah, dari 5 aspek kegiatan dari penelitian pendidikan ini, di mana bisa kita lihat pada aspek perencanaan dan tindakan pembelajaran oleh peneliti terdapat sebuah kotak. Artinya di sini dilakukan secara bersamaan persiapan serta tindakan yang akan diberikan oleh peneliti tersebut. Nah, tindakan ini akan dilakukan pada saat kegiatan belajar siswa dan akan juga memberikan hasil pada proses pembelajaran. Nah, ketika melakukan kegiatan belajar yang kita beri treatment sesuai yang kita inginkan, maka akan memiliki dampak bagi si siswa. Kemudian kita akan lihat bagaimana fokus. Nah, di samping saya ada gambar mengenai fokus penelitian tindakan. Ada penelitian, tindakan, dan juga kelas. Dalam fase penelitian terdapat aktivitas ilmiah untuk memecahkan suatu masalah. Di fase tindakan guru agar siswa dapat membelajarkan dirinya. Kemudian juga ada tindakan siswa dalam meningkatkan keterampilan belajarnya. Apa muatan dari 2 tindakan ini? Yaitu hasil belajar. Hasil belajar berupa 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, bagaimana dengan fokus penelitian tindakan di dalam kelas? Di dalam kelas kita juga akan melihat bagaimana lingkungan belajar pada penelitian tindakan itu sendiri. Nah, tindakan yang kita laksanakan pada siswa kita harus mencakup 2 buah teori, yaitu teori tindakan dan juga teori perubahan. Setelah kita berbicara mengenai bagaimana penelitian dalam konteks akademik di kampus, kita akan membahas bagaimana kriteria kualitas penelitian tindakan itu. Nah, kualitas penelitian tindakan itu mencakup goodness, validity, trustworthiness, credibility, workability. Ini menurut Creswell tahun 2012. Ia mengkategorikan penelitian ini ke dalam penelitian campuran. Kemudian, jenis-jenis validitas penelitian tindakan. Ada 5 buah, di samping saya juga ada tabel, ada 5 buah tujuan penelitian tindakan. Yang pertama yaitu menghasilkan pengetahuan baru, di mana kriteria kualitas atau validitasnya yaitu dialogik dan proses validity. Nah, dialogik dan proses validity ini merupakan proses metodologi yang telah berkembang sehingga perlu dievaluasi ke validitasnya. Validitas proses berkaitan dengan sejauh mana permasalahan yang sudah ditentukan dan diselesaikan memungkinkan individu atau peneliti dan sistem komunitas atau organisasi dapat membelajarkan diri mereka masing-masing. Kemudian ada pencapaian hasil yang berorientasi pada tindakan, yaitu outcome validity. Di sini yaitu validitas hasil berhubungan dengan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dari penelitian tindakan, yaitu memperbaiki aspek praktis, mengedukasi peneliti, penciptaan lingkungan yang lebih baik, memberikan dampak dan transformasi sosial. Kemudian ada democratic validity, yaitu tujuan penelitian tindakan yang terdapat hasil yang berkaitan dengan local setting. Perolehan pengetahuan baru merupakan hal yang menarik bagi peneliti tindakan dari perguruan tinggi, sehingga jenis validitas ini selalu menjadi acuan mereka dalam menilai kualitas penelitian tindakan. Kemudian ada catalytic validity, yaitu mengedukasi peneliti dan partisipan. Validitas katalis berhubungan dengan tingkatan proses yang mampu melakukan reorientasi, memberikan fokus, dan memberikan energi kepada partisipan dalam hal mengetahui realitas sesungguhnya untuk dapat melakukan perubahan. Kemudian kita juga membahas mengenai fokus penelitian dari tindakan ini. Nah, yang menjadi kajian utama dalam penelitian tindakan ini yaitu proses pembelajaran.
bagaimana cara melakukan tindakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran cenderung bersifat kualitatif. Nah, dalam cakupan fokus penelitian tindakan bisa saudara lihat di samping saya. Yang paling dalam yaitu diri sendiri, di mana diri sendiri seseorang itu harus melakukan apa yang akan menjadi perubahan dari tindakan yang akan dilakukan. Kemudian lebih besar lagi yaitu siswa, kelas, dan juga sekolah. Nah, contohnya untuk diri sendiri yaitu bagaimana perubahan teknik bertanya guru dalam pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Nah, apakah guru melakukan treatment menggunakan problem solving, problem based learning, atau apapun, itu berawal dari diri si guru tersebut untuk melakukan perubahan tindakan. Yang dari siswa yaitu bagaimana seorang siswa mampu menyelesaikan suatu masalah di dalam kelas. Nah, itu juga merupakan tindakan yang akan dilihat dalam fokus penelitian tindakan. Kemudian untuk di kelas, bagaimana perubahan tindakan mengajar, apa yang harus dilakukan oleh guru agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Nah, itu di dalam kelas, bagaimana fokus seorang guru melakukan penelitian tindakan di dalam kelas. Dan untuk sekolah, fokus penelitian tingkat sekolah yaitu di mana bagaimana perubahan kepemimpinan kepala sekolah dalam bidang pembelajaran agar dapat mengembangkan pendidikan karakter di sekolah. Nah, jadi penelitian tindakan itu bisa dimulai dari sekolah, kelas, siswa, bahkan sampai ke diri si individu itu sendiri. Fokus penelitian dapat juga dikembangkan dari keterampilan dasar mengajar seorang guru menurut Kriau Chow tahun 2007. Saya rasa cukup untuk presentasi saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Khairul Anwar yang sudah menunggu di belakang saya. Bye. Terima kasih. Kita akan membahas terkait dengan prosedur dalam penelitian tindakan. Salah satu model dalam prosedur penelitian tindakan yang cukup familiar adalah dari Chemist and McTaggart. Model ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah plan, perencanaan. Yang kedua adalah observasi, tindakan dan pengamatan. Yang ketiga adalah refleksi atau melakukan refleksi. Pada penerapannya, model ini berupa siklus. Jadi berdasarkan dari siklus pertama dibuat akan memunculkan sebuah hasil. Jika dari berdasarkan hasil siklus pertama dilakukan sebuah tindakan yang hasil refleksi siklus pertama dilakukan tindakan kedua. Nah, ini selanjutnya dilakukan siklus-siklus. Jika kita contohkan, misalnya seorang peneliti menghadapi permasalahan bahwa di kelas siswa sering atau cenderung menghafal atau menyebutkan kembali fakta-fakta sains daripada menjelaskan secara inquiry, secara penemuan dari sains itu sendiri. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti dalam lingkup kajian, lingkup tahapan atau penelitian ini dilakukan langkah pertama dalam mengganti kurikulum atau mengganti strategi atau yang lain. Setelah merumuskan sebuah rencana, contohnya rencananya untuk mengatasi masalah tersebut adalah membuat stimulus pertanyaan-pertanyaan berupa scaffolding proses inquiry itu sendiri. Nah, setelah rencananya diputuskan, dilakukan sebuah tindakan dan pengamatan. Nah, tindakan ini berupa berarti dapat diartikan adalah penerapan dari rencana itu sendiri, penerapan dari strategi itu sendiri. Nah, selanjutnya dilakukan pengamatan baik berupa video, lembar observasi, catatan harian, dan sebagainya.
data dianalisis dan dilakukan refleksi. Nah, misal refleksinya berupa hasil refleksinya berupa ternyata dengan membuat sebuah pernyataan-pernyataan, ternyata pernyataan yang dia itu terlalu dominan misalnya, sehingga proses inquiry atau proses bagaimana kreasi siswa dalam menjelaskan secara inquiry itu tidak terlalu muncul karena kontrol guru terlalu dominan dalam memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari refleksi ini, yaitu siklus yang kedua, tentunya dengan menyeimbangkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu supaya tidak dalam tanda kutip mengkebiri kreasi siswa dalam menjelaskan secara inquiry dari desain itu sendiri. Nah, dibuat proporsi ideal dari strategi, terus selanjutnya dilakukan hal yang sama seperti siklus 1, tindakan lagi, dan refleksi lagi. Jika sekiranya refleksi perbaikan lagi, siklus yang selesai, biasa proses tujuan dan proses yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan penelitian, maka dilakukan selesailah siklus dari tahapan ini. Itu secara garis besar model ya, penjelasan dari model Chemist and McTaggart dari penelitian tindakan. Nah, ada variasi model selanjutnya, yaitu model McKernan model. Nah, secara garis besar, model ini sebenarnya hampir sama dengan model yang pertama tadi. Nah, yaitu terdiri dari siklus-siklus. Yang membedakannya adalah beberapa komponen, beberapa tindakan dari siklus itu di McKernan model ini lebih secara eksplisit dijelaskan seperti itu. Nah, kalau kita lihat siklus ini dimulai dari define problem. Jadi kalau di model pertama mungkin define problemnya tidak diminta secara eksplisit, di model itu tindakan yang perlu dilaksanakan. Permasalahan yang muncul dapat berupa dari kelas, dari peserta lingkungan belajar dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan need assessment. Jadi yaitu berupa analisis kebutuhan ya, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini terkait kebutuhan dalam menjawab itu sendiri. Setelah itu dirumuskan sebuah hipotesis atau ide untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, hipotesis ini yang ditekankan adalah hipotesis ini berbeda dengan penelitian kuantitatif ya. Jadi tidak perlu dibuktikan secara statistik, tapi hipotesis ini hanya bersifat kualitatif seperti itu. Nah, dari hipotesis ini dirumuskan tindakan atau action plan, develop atau dirumuskan tindakannya seperti apa. Soalnya dari implementasi. Setelah implementasi, evaluasi dan dilakukan refleksi atau keputusan. Jika sekiranya hasil refleksi perlu dilakukan perbaikan dan dilakukan siklus kedua. Siklus ya dengan sama. Sampai selanjutnya tindakan selesai, maka selesai. Begitulah model dari penelitian tindakan prosedur penelitian.
Tentunya banyak lagi model-model yang lain. Pada kesempatan kali ini kita bahas cukup 2 model saja. Terima kasih.